Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Morning anak-anak kelas 6. Sekarang di hari Jumat, kita berada pada pembelajaran ketiga dan keempat ya. Masih lebih semangat ya. Yuk, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilma warjukni fahma. Amin. Sudah dipersiapkan buku tema satunya. Pada subtema 1, kita berada pada pembelajaran ketiga terlebih dahulu. Next. Pada pembelajaran ketiga, bertujuan agar kalian mampu mengidentifikasi cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dan manfaatnya dengan benar. Kedua, mampu menyampaikan cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dan manfaatnya melalui tabel dengan benar. Terakhir, setelah membaca teks tumbuhan sumber kehidupan, kalian mampu menemukan ide pokok dengan bantuan diagram. Next. Di pembelajaran ketiga kali ini, pada muatan IPA, Ibu akan sedikit menjelaskan tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif terjadi tanpa adanya peleburan antara sel kelamin jantan dan betina. Yang bertujuan, kalian bisa garis bawahi di sini, kalian bisa screenshot ini karena ada salah satu pada tugas di halaman 35 itu tulislah manfaat dari perkembangbiakan secara vegetatif pada kolom. Nah, perkembangbiakan vegetatif bertujuan untuk menghasilkan tumbuhan baru atau tumbuhan dengan sifat baru. Perkembangbiakan vegetatif dapat terjadi secara alami maupun buatan. Di sini ada contohnya. Perkembangbiakan vegetatif alami dapat terjadi dengan tunas, umbi lapis, umbi batang, umbi akar, geragi, akar tinggal atau disebut dengan rhizom, serta spora. Ini ada contoh jahe berkembang biak dengan akar tinggal atau rhizom. Next. Perkembangbiakan vegetatif buatan dapat terjadi dengan cara dicangkok, stek batang, stek daun, merunduk, tempel okulasi, dan menyambung. Sebelum kita membahas ide pokok pada muatan bahasa Indonesia, tugas yang untuk IPA tadi kalian bisa lihat di buku tema kalian di halaman 35. Kalian kerjakan. Kita lanjut. Pada muatan bahasa Indonesia, ide pokok dalam teks laporan. Apa yang dimaksud dengan ide pokok? Ide pokok dalam suatu paragraf dapat ditemukan dengan langkah-langkah berikut. Kalian dapat menemukan ide pokok ini dengan cara kalian membaca isi paragraf dengan seksama dan penuh teliti. Temukan kalimat utama dan kalimat penjelasnya terlebih dahulu. Tentukan informasi yang terdapat dalam kalimat utama. Setelah menemukan ide pokok pada setiap paragraf, paragraf pertama, paragraf kedua, paragraf ketiga, dan seterusnya, kamu dapat menulis ulang ide pokok tersebut dalam bentuk diagram di samping ini. Ini contoh penyajian ide pokok dalam bentuk diagram. Jadi ketika nanti ada ujian, tuliskan contoh penyajian ide pokok dalam bentuk diagram. Kalian gambar diagramnya seperti ini. Di tengah ada judul teks laporan. Yang di atas ada ide pokok paragraf pertama. Sebelah kanan ada ide pokok paragraf kedua. Ketiga di bawah dan keempat di sebelah kiri. Ya, ada pada contohnya pun ada pada buku tema 1 kalian di halaman 37 kalian bisa kerjakan. Next. Masuk pada pembelajaran keempat kali ini, Ibu akan menjelaskan tujuannya terlebih dahulu. Kalian mampu menyebutkan ciri-ciri kesimpulan yang baik dengan benar. Kedua, mampu menemukan 3 contoh pelaksanaan sila ketiga dari sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Bagaimana dengan Pancasila? Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. Ya, berarti sila ketiga Persatuan Indonesia. Buka ya bukunya. Next,
Pembelajaran keempat, simpulan teks laporan terlebih dahulu pada bahasa Indonesia. Simpulan bisa kalian catat adalah ikhtisar akhir dari suatu teks. Ikhtisar akhir dari suatu teks yaitu disebut dengan simpulan atau kesimpulan. Langkah-langkah membuat simpulan yaitu bacalah teks secara keseluruhan. 2. Temukan informasi penting yang terdapat dalam teks. 3. Hubungkan semua informasi yang kamu peroleh menjadi satu pernyataan akhir. Di sini ada contoh apa kesimpulan dari paragraf berikut. Kalian bisa ambil dari kalimat pertama yaitu jagung manis adalah varietas klasik jagung yang biasanya dimakan sebagai rebusan atau sudah berupa jagung kaleng. Kalian baca dari kalimat pertama hingga kalimat terakhir, apa yang maksud pada adakah informasi penting yang terdapat dalam teks ini? Ya, informasi penting ini yaitu ada pada jagung manis adalah jenis jagung yang paling populer ditanam di kebun rumahan. Next. Nah, untuk tugasnya di halaman 42 tema 1, kalian bisa baca apa ciri-ciri kesimpulan yang baik menurut kalian. Nah, yang tadi yang Ibu jelaskan. Berikut langkah-langkah membuat kesimpulan yang baik. Seperti ini ya. Nah, untuk selanjutnya, pada pembelajaran keempat, pada muatan PPKN, penerapan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yaitu sila ketiga mengandung makna suatu usaha menuju persatuan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu NKRI. Persatuan Indonesia juga mengakui dan menghargai sepenuhnya keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga? Sila ketiga Persatuan Indonesia yaitu nilai-nilainya yang terkandung bekerja sama demi kepentingan bangsa. Bekerja sama bisa kalian garis bawahi atau kalian ingat-ingat, persatuan sama seperti bekerja sama. Kedua, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Berkorbannya bisa kalian ingat-ingat, berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Ketiga, mengembangkan rasa bangga dan cinta tanah air dan bangsa. Itu merupakan suatu bentuk persatuan, saling mengembangkan. Keempat, mengembangkan kembali ya, saling mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika yang berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Untuk tugasnya, pada muatan PPKN, kalian bisa tugasnya di halaman 44 di tema 1. Dah. Selesai, semangat sehat, semangat belajar, walau belajar dari rumah. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.